karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya, cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi ini beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan tapi dengan habaib. itu topik lain mungkin lain kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Iya, saya Saya tunggu saja. Gelar doktor menurut asalnya hanya diberikan kepada mereka yang kuliah S3. Saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid, itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima. Lalu orang panggil Gus. Barangkali, kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya. Ini harus sepuh kiai itu. Maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Kau sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini untuk apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami
dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah. Kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan, biasa saja. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas kesempatan malam ini yang telah diberikan kepada saya. Memang persoalan sepertinya sudah selesai. Masalah perkara Gus Miftah ini sanksi sosial. Kalau diberikan sanksi hukum, mungkin selesai hukuman, selesai sudah sanksinya. Boleh dikatakan penghinaan di depan umum. Bisa masuk delik hukum pasal 310 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Itu nggak dilakukan. Karena kita melihat audiensi yang ada di sekitar itu merasa biasa-biasa saja. Apa yang disampaikan itu, siapapun ketika sudah membawa nilai-nilai agama, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan perkara daripada masalah es teh. Dengan kalimat pedagang es teh dikatakan goblok. Ternyata permasalahan ini terus banyak bermunculan. Walaupun momennya bercanda. Enggak semua orang bisa dibercandakan. Termasuk ada sekelompok atau boleh dikatakan komunitas dokter itu tersinggung. Dokter dibilang goblok walaupun memang bercanda. Karena kenapa dibilang goblok? Karena ketika pasien datang kepada dokter ditanya sakit apaan, dibilang sama Miftah goblok. Ada mungkin yang sebagian terima, ada sebagian yang enggak terima. Karena pengorbanan sebagai dokter itu sekolahnya lama. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Begitu diucapkan oleh Miftah, goblok. Begitu juga seorang Yati yang memang kehidupannya ini komedian. Tapi ketika apa yang dikatakan Gus Miftah tersinggung. Padahal komedian yang memang wilayahnya, wilayah itu adalah wilayah yang sudah biasa. Tapi ini saya melihat keterlaluan. Banyak kiai ulama bercanda. Tapi enggak sekasar Miftah. Karena kenapa kita melihat mereka bagaimanapun selain menyampaikan kulil haq walau kana murun. Sampaikanlah itu justru kebenaran walaupun pahit. Tapi ini terbalik. Mohon maaf. Kiai, ulama, penceramah, dai cenderung untuk tidak berbuat dosa. Tapi hati-hati dengan satu kata. Satu kata ini bisa nilai setitik rusak susu belanga. Bukan dirinya saja yang hancur. Tapi ya itu daripada dai-dai semuanya. Masa tersinggung apa iya dai seperti ini. Bisa disamakan yang lain. Akhirnya orang-orang berjuang dalam berdakwah. Merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan oleh Miftah. Nah kita melihat ternyata bukan di situ saja. Ada delik-delik yang sudah membahayakan dari kata-kata Miftah. 212 diserang. Itu ada sudah beredar videonya. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Kok anti takbir? Istana takut dengan takbir. Dikatakan nanti itu orang bahkan memfitnah. 212 dibilang itu radikal, ekstrim. Ini sudah fitnah. Udah banyak delik seharusnya. Nah, saya apresiasi dengan Bapak Presiden yang menerima. Yaitu atas mundurnya daripada Miftah Maulana Habibur Rahman ini.
Karena memang banyak mungkin masukan yang terbatas oleh Bapak Prabowo yang nggak mungkin dia menyusur satu demi satu medan-medan dakwah yang disampaikan oleh Miftah ini. Nah, kita mengapresiasi karena memang legowonya Pak Prabowo ini luar biasa. Padahal ada kepentingan politik di situ. Ada gorengan, betul ada gorengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sarip ini. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini. Yang gak berhenti sampai saat ini. Nah, begitu buzzer merah naik, disambut dengan netizen-netizen yang awam, dihabisin itu Miftah. Padahal kalau kita melihat, ini cenderung untuk berbuat banyak kebaikan. Mohon maaf, saya melihat kiai ulama ini bagaikan baju putih. Yang lebih banyak kebaikan, tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asru amsalih. Kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf. Sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Enggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasinya mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih.